duitnya cukup, tapi karena serakah tadi, lalu dia kepengen lebih banyak. Coba kita lihat, yang korupsi itu siapa sih? Apa mereka gajinya kecil? Enggak, seringkali yang korupsi itu orangnya udah kaya. Tapi tambah saja korupsi, makin berhasil makin itu. Ya, jadi karena keserakahan tadi itu mendorong orang melakukan kejahatan. Ditambah lagi kalau ke mekanisme pengendaliannya itu lemah. Misalnya mekanisme pengendalian orang mencuri atau korupsi 100 miliar hukumannya paling berapa bulan atau hanya 2 tahun. Sedangkan yang mencuri barang sepele, mencuri coklat, mencuri sandal aja hukumannya berat. Tapi kenapa korupsi itu? Nah, satu dari keragusan tadi ditambah dengan monitoringnya atau mekanisme untuk mengendalikannya itu lemah. Jadilah, ya, maka Allah wanti-wanti, alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan atau berbanyak-banyakan harta itu akan membuat kamu lalai. Kamu akan lalai. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mau menengok kuburan. Jadi kalau saya cenderung menerjemahkan ini seperti aslinya. Hatta zurtum. Zur itu dari kata ziarah. Ziarah itu menengok. Sampai kamu menengok kuburan. Tapi seringkali buku terjemah ditulis sampai kamu mati. Lu kalau sudah mati gak dapat pelajaran. Tapi kalau nengok kuburan dapat pelajaran. Begitu kita jalan, oh ada kuburan, kita ingat bahwa someday kita akan mati. Nah, orang yang korupsi semena-mena atau menggunakan kekuasaannya semena-mena karena lupa bahwa mereka itu akan mati. Maka ingat mati itu penting. Bisa ngerem. Aku punya 2 triliunan. Habis punya 3 triliun, aku mati. Untuk apa? Aku kan kebutuhanku kan hanya untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Apalagi banyak juga orang yang duitnya banyak tapi nggak bisa makan. Dia mau minum manis, ada diabetes. Dia mau makan kacang, ada itu asam urat dan sebagainya. Akhirnya duitnya banyak tapi tidak bisa dinikmati. Udahlah, ingat bahwa someday kita akan mati. Nah, orang-orang semacam itu juga tega terhadap orang lain. Tega terhadap orang lain, misalnya orang-orang miskin yang mestinya itu mendapatkan santunan dari anggaran negara, diambil. Nah, oke. Yang lebih banyak lagi sebenarnya tega mengambil warisannya saudaranya sendiri. Allah menyebutkannya wa ta'kuluna turutha aklan lamma. Kalian makan harta waris dengan dicampur. Campur yang halal dan campur yang haram. Kamu sudah memperoleh bagianmu sendiri, itu yang halal. Kok masih ngambil punya adiknya? Itu banyak kasus, terutama di Indonesia ini. Banyak sekali. Di Arab pun juga banyak terjadi. Karena di negara-negara Arab itu ada tradisi sebelum Islam dulu, itu tradisinya harta dikuasai oleh anak laki-laki yang terbesar. Itu maksudnya kan yang sudah dewasa, yang sudah bisa mengelola harta itu diserahi untuk mengelola. Tapi yang terjadi bukan mengelola, tapi mengambil alih kepemilikan itu. Kenapa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian itu mencintai harta berlebihan. Berlebihan. Nah, itu tadi berlebihannya itu bisa disebabkan oleh situasi. Karena dulunya miskin, lalu kepingin kaya, terutama bagi mereka yang miskin lalu melihat orang dekatnya itu ada yang kaya tapi pelit. Nah, itu bisa mendorong orang-orang itu untuk melampaui batas. Bagaimana cara mengatasinya? Ada beberapa langkah. Antara lain yang bisa dilakukan adalah jangan berlama-lama mengamati harta yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Misalnya dia mati, misalnya, wah, mobilnya keren, BMW baru, seri 7 misalnya. Terus melihat berlama-lama. Kalau berlama-lama nanti bisa muncul keinginan. Nggak usah. Jadi,
alhamdulillah saya dulu nggak tahu tuh latar belakangnya kenapa kok saya bisa ketika saya tidak punya sepeda, saya sekolah jalan kaki, ada teman-teman yang naik sepeda, saya juga nggak kepengen punya sepeda. Ya udah jalannya aja. Ketika saya punya sepeda, nggak punya sepeda motor, sampai saya sambil kuliah, sambil mengajar. Padahal mengajar saya itu dari kampus ke sekolahan itu 9 kilo. Terus nanti ya, jam 7 sampai 9 kuliah. Terus habis itu pergi ke sekolahan untuk ngajar, nanti kembali lagi ke kampus, kuliah lagi. Itu dengan naik sepeda, tidak ada keinginan, wah ini kalau punya sepeda motor enak. Enggak ada, alhamdulillah. Ya. Nah itu caranya, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi. Kamu jangan berlama-lama melihat. Ya, ini madda yamuddu itu memanjangkan. Kamu jangan memanjangkan matamu ke harta yang aku berikan kepada sekelompok orang lain atau kepada orang lain. Memanjangkan penglihatan itu apa? Ya bisa berarti melihatnya itu berlama-lama, staring gitu ya, lihat sampai wah keren dan sebagainya. Bisa juga melihatnya itu sampai terlalu jauh. Jadi yang dilihat itu orang-orang yang sebenarnya tidak di dalam lingkungan keluarga, tapi di Bill Gates gitu misalnya. Terus itu yang diangan-angan. Nggak usah terlalu jauh. Supaya kita bisa realistis gitu loh. Kalau kita realistis, maka perilaku kita akan bisa realistis dan wajar. Ya. Jadi kita menerima baik rizki yang sudah dibagikan oleh Allah kepada kita. Ada orang bekerja 1 jam dapatnya 10 juta. Ada yang bekerja 1 jam dapatnya 100.000. Nah itu ya memang sudah ada allotmentnya semacam itu. Ada pembagiannya. Nah kita tidak usah berangan-angan terhadap pembagian oleh Allah kepada orang lain. Itu tadi kan kalimatnya, jangan kamu ulurkan atau panjangkan pandanganmu. Ada ayat yang lain yang lebih ke pikiran. Ya. Di surat 4 ayat 32 itu menggunakan wala tatamannau. Kamu jangan berangan-angan. Ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Kelebihan yang aku berikan kepada orang lain. Terus Allah memberikan penjelasan. Lirrijal nasibum mimma iktasabu. Ada orang-orang laki-laki berusaha dan dia dapat jatahnya segitu. Walid nisa'i nasibum mimma iktasabat. Wanita juga begitu. Dia bekerja seberapa lama, seberapa banyak, dapatnya segitu. Was'alullah min fadlih. Nah, kalau kepengen dapat penghasilan lebih banyak, mintalah kepada Allah supaya diberi karunia-Nya. Nah, kalau dibilang mintalah kepada Allah, itu bukan hanya berdoa. Lakukanlah cara-cara yang digunakan oleh Allah, bagaimana Allah memberi rezeki yang lebih gampang kepada seseorang. Misalnya begini, kita ini kan setiap hari menghadapi problem. Dan problem kita itu tiap hari ganti-ganti. Gak pernah sama. Tidak punya duit, tidak sama. Tidak punya duit sekarang dan kemarin. Nah, karena ganti-ganti, maka kita perlu mempunyai kreativitas dalam berpikir. Kalau situasinya begini, cara mengatasinya bagaimana? Ada caranya begitu, cara mengatasinya bagaimana? Nah, untuk bisa menyesuaikan diri, bisa mengembangkan kreativitas itu, pikiran kita harus dilatih. Ngelatihnya gimana? Sekolah yang bagus itu yang melatih anak berpikir, bukan sekolah yang mendorong anak bernilai tinggi, tapi sekolah yang melatih anak mengembangkan pola pikir. Orang tua juga begitu. Ini seringkali orang tua tuh nggak peduli, pokoknya dilihat asal nilainya bagus, dipuji. Tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi
pelajari. Allah memberi rezeki banyak itu, rezeki banyak yang halal ya. Rezeki banyak yang halal itu caranya bagaimana? Misalnya ketika berdagang, ya pemasarannya harus yang baik, promosinya mesti yang baik, memproduksinya itu produk yang kita bikin mesti bersesuaian dengan kebutuhan masyarakat saat itu, gitu. Jangan menjual barang yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat. Kita menjual tape recorder yang pakai kaset sekarang nggak ada orang beli. Itu karena sekarang ini kan banyak sekali produk-produk zaman dulu tuh diwakili satu perangkat yang namanya gadget. Nah itu kita mesti bisa menyesuaikan diri dengan perubahan situasi. Itu diperlukan latihan. Latihannya sekolah, belajar. Nah kalau mulai dari kecil nggak mau sekolah, nggak mau belajar, gitu kok mintanya penghasilannya banyak. Nah kamu tidak mengikuti caranya Allah. Caranya Allah itu kan antara lain ya, cara yang ditemukan oleh Allah itu adalah tukar menukar jasa. Jadi tukar menukar jasa itu disebutkan oleh Allah, ahum yaksimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Apakah kamu yang bagi-bagi kasih sayang Allah? Kami, Allah yang membagi. Caranya gimana? Ada orang-orang yang aku beri kelebihan dan ada yang tidak punya kelebihan. Tapi yang tidak punya kelebihan di sektor tertentu, dia punya kelebihan yang lain, yang ini tidak punya. Supaya apa? Supaya terjadi tukar menukar. Jadi perdagangan jasa itu memang dianjurkan oleh Allah. Nah jasa itu juga kita mesti pandai-pandai. Jasa kayak apa yang dibutuhkan gitu. Kalau zaman sekarang ini misalnya saya dulu menjadi wartawan, koran nggak begitu dibutuhkan lagi oleh orang-orang. Kalau kita lalu sekarang aku kan pinter jurnalistik, aku mau bikin koran, konyol kita. Jadi mesti menyesuaikan gitu. Itu butuh pendidikan. Lagi ada dorongan birahi, tadi saya sebutkan Nabi Yusuf. Dorongan birahi terhadap lawan jenis yang bukan suami atau istri itu bisa mengakibatkan perzinaan. Berarti kalau perzinaannya itu jelek, pikiran kepingin zina itu juga jelek. Ya, pikiran itu menjadi jelek karena itu titik awal jadi sebelum dipraktekannya perzinaan. Nah, Allah wanti-wanti wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan dekat-dekat dengan zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Allah tidak bilang kamu jangan berzina, tapi jangan mendekati zina. Ya karena zina itu, yang tadi yang saya katakan, kalau kita sudah punya, ini saya laki-laki ya, kalau kita laki-laki terutama sudah pada posisi yang dorongannya itu begitu kuat, itu ngeremnya sulit. Oleh karena itu, kalau kita kepengen ngerem, jangan terlalu terdekat. Ya kalau kita nyetir mobil itu di jalan tol, jangan mentang-mentang lapang terus kenceng sekali. Itu ngeremnya kalau makin kenceng itu ngeremnya makin sulit. Nah ini kalau perzinahan itu, kalau dorongannya itu begitu kuat, ngeremnya itu sulit. Maka Allah mengatakannya jangan dekat-dekat. Nah, jangan dekat-dekat gimana? Nah, ada cara-cara yang dikemukakan oleh Allah. Cara mencegah agar tidak muncul dorongan birahi yang tidak halal. Kalau yang halal sih silakan. Antara lain menghindari pengamatan yang tajam terhadap lawan jenis. Pengamatan yang tajam. Mohon maaf saya bilang tajam ini, saya terpengaruh suatu saat ada adegan aku bisa membuat wanita itu bisa saya ajak bersamaku. Tentu ini karena konteksnya di barat ya. Jadi normanya bukan norma kita. Terus dia menggunakan pengamatan yang tajam saja. Itu dengan pengamatan tajam. Oleh karena itu kita hindari mengamati secara tajam
lawan jenis, apakah laki-laki atau perempuan yang bukan istrinya sendiri. Jadi intinya adalah mengendalikan pandangan. Nah, Allah wanti-wanti di surat An-Nur, ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada mukmin laki-laki, kendalikan pandangan mereka. Tundukkan artinya itu jangan mata keranjang. Dan jagalah kemaluan mereka. Itu sudah ke langkah lebih lanjut. Tapi dimulai dari pandangan saja jangan. Jadi, kalau kalau kita lihat film-film dulu saya pernah, sekarang ini nggak pernah ya. Dulu waktu saya belum sekolah malah itu ya itu suka diajak oleh teman-teman dibayarin gitu, atau kadang-kadang minta sama tukang jaga pintu bioskop. Nah, itu suka ditunjukkan cara-cara untuk memikat orang lain. Nah, itu dimulai dari tundukkan. Ya akibatnya kita kalau mengenali misalnya orang, oh, kamu ingat nggak si ibu itu? Ini ibu itu kan, wah, aku nggak pernah mengamati sampai teliti. Aku nggak bisa disuruh ditunjukin gambar ini ibu itu, nggak bisa. Aku nggak pernah lihat teliti. Nah, itu Allah melarang kita jangan melihat sampai terlalu detail begitu. Huwa azka lakum, dzalika azka lakum, demikian itu lebih bersih bagi kamu. Kalau kita mau menjaga kebersihan. Apakah itu laki-laki saja? Enggak. Di ayat berikutnya Allah mengatakan wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakan juga kepada para mukmin wanita supaya mereka itu menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Jadi dua-duanya. Mana sih yang lebih agresif? Bisa mana saja. Tapi kalau misalnya yang katakanlah yang lebih agresif itu laki-laki. Kalau wanita itu memberikan pandangan yang memberikan harapan, laki-laki itu kan menjadi tertarik gitu. Jadi pokoknya dua pihak itu saling menahan diri. Itu mata. Kemudian juga begini, jangan menarik mata orang untuk mengamati yang tajam. Caranya apa? Jangan menampakkan aurat kepada orang lain. Di ayat yang sama itu dilanjutkan dengan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan para wanita janganlah menampakkan perhiasannya. Kecuali yang nampak itu misalnya baju. Ya baju bagian luar itu mesti kelihatan gitu. Tapi yang lain-lain nggak usah. Itu di bagian bawah dari ayat ini ayatnya panjang. Ada sampai begini. Wanita-wanita itu jangan menggerakkan kakinya sampai ketahuan bahwa kakinya itu pakai perhiasan. Ini kan zaman dulu ketika wanita itu pakaiannya panjang menutupi kaki, tapi di kakinya itu ada perhiasan. Itu suka berjalannya dibikin-bikin supaya ini aku pakai perhiasan nih kakiku. Nah itu juga menarik perhatian. Yang seperti itu aja jangan gitu. Nah, supaya apa? Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina itu kita sejauh mungkin itu sejauh mungkin dari zina sehingga mengendalikannya lebih gampang. Nah, lagi cara lain, jangan bersendirian antara laki dan perempuan yang bukan suami istri, kecuali sang perempuan tadi ditemani oleh muhrimnya, oleh saudaranya yang tidak batal. Nah, Rasulullah mengatakan, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahram. Jangan sampai laki-laki di antara kalian itu bersendirian dengan seorang wanita kecuali wanita itu ditemani oleh mahramnya. Nah, tentu yang diharapkan mahram ini mahram yang baik ya, bukan mahram yang tidak baik, karena ada saja sih di praktek pelacuran itu
diantarkan oleh saudaranya atau diantarkan bahkan oleh suaminya sendiri ada gitu ya. Tentu mahram ini yang baik. Terus juga tidak boleh masuk ke rumah wanita yang sendirian. Misalnya suaminya sedang pergi, jangan, kita itu laki-laki ya, laki-laki jangan bertamu di situ. Saya kalau punya keperluan dengan wanita itu, misalnya wanita itu bendahara, saya butuh ya. Suaranya ke mute, Pak. Terima kasih. Ya, saya misalnya suatu saat ada keperluan dengan teman wanita, dia bendahara, dia butuh tambahan uang, saya mesti pergi sana. Ya, saya kontak suaminya, saya mau ketemu istrimu tapi di luar saja ya. Di luar. Karena kalau masuk itu dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, iyyakum waddukhula 'alan nisa. Hati-hati kamu jangan masuk ke rumah wanita. Faqala rajulun minal ansor, lalu ada seorang ansor yang laki-laki yang bertanya, afra'aital hamwa, bagaimana Rasulullah kalau yang laki-laki itu adalah saudara ipar? Jawabannya, alhamu al-maut. Wah, itu bisa maut itu. Ya, karena seringkali saudara ipar itu karena dekatnya di rumah, lalu terus bisa selingkuh dengan yang bukan pasangannya. Saya punya teman yang menurut informasi yang saya tangkap, dia itu lalu bergaul dengan adik istrinya sendiri sampai hamil. Itu kan karena orang di kita ini, budaya di kita ini, itu iparnya nggak apa-apa. Padahal itu Rasulullah nggak boleh tuh. Istilahnya al-mautu, maut itu. Artinya bisa menyebabkan matinya kendali kita. Lalu bagaimana dengan pikiran jahat yang berupa ingin bermusuhan dengan orang lain? Setan itu selalu mendorong-dorong kita untuk bermusuhan. Misalnya contohnya sabda Allah, firman Allah di surat Al-Maidah, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Setan itu punya kepentingan ingin menanamkan di hati kalian rasa permusuhan dan rasa kebencian. Nah, di sini kasih contoh, misalnya di dalam minuman keras dan perjudian. Tapi sebenarnya setan itu selalu mengintai kita. Begitu ada orang ngomongannya tergelincir, lalu terus jadi permusuhan. Apalagi zaman sekarang. Omongan tergelincir langsung laporkan ke polisi. Nah, itu supaya orang itu bisa dipenjara. Jadi hati-hati, kita itu selalu didorong oleh setan yang kelihatan maupun yang tidak untuk bermusuhan. Nah, terus kalau situasi seperti ini, orang salah ngomong terus dilaporkan terus dipenjara, bagus apa jelek? Ya semua itu ada jeleknya, ada bagusnya. Kalau kita pada posisi yang tidak berdaya, kalau seperti kita ini nggak bisa, karena kita nggak punya posisi di DPR, nggak ada di pemerintahan. Caranya gimana? Ya, dengan adanya itu, maka itu mendorong kita lebih hati-hati. Kita ini kan selama ini ceroboh. Ada kiriman WA dari teman, langsung di-share. Padahal seringkali informasi itu memfitnah, nggak benar. Kalau kita ikut nge-share, berarti kita termasuk penyebar fitnah. Dan penyebar fitnah itu dosa besar. Maka dengan adanya dikit-dikit dilaporin, ya biar kita lebih hati-hati. Kalau nggak ada seperti itu, nanti kita ceroboh terus, yang jadi korban adalah iman kita. Itu karena persaingan politik, udah biarin aja orang yang bersaing politik. Kita ambil hikmahnya, yaitu bahwa kita menjadi lebih hati-hati kalau ada informasi. Jangan mudah-mudah share, jangan mudah-mudah ditelan itu. Karena memang mulai dari zaman dulu itu politik itu suka nebarin fitnah. Nah, rasa permusuhan antar manusia itu bisa dicegah. Misalnya yang diajarkan oleh Allah,
Jangan suka mengolok-olok orang lain. Kalau manggil teman, panggillah dengan namanya yang baik, jangan pakai julukan. Terus apa namanya? eh, Jangan suka membangga-banggakan diri. Allah wanti-wanti di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun, dan seterusnya ya. Waktunya tinggal sedikit. Hai orang yang beriman, janganlah kalian itu mengolok-olok yang lain. Laki-laki jangan mengolok laki-laki lain, perempuan jangan mengolok-olok perempuan yang lain. Jangan-jangan yang diolok-olok itu lebih baik ya. Dan misalnya lagi sedikit lagi bahwa kecenderungan bersikap tidak adil. Kita suka tidak adil terhadap orang lain. Nah, salah satu penyebab tidak adil adalah rasa kebencian. Kalau kita sudah punya apa namanya terjangkit stigma terhadap satu kelompok atau prejudis terhadap orang lain, maka kita cenderung untuk tidak adil terhadap orang itu. Padahal dia benar, tapi kita tuduh dia pura-pura doang gitu dan sebagainya. Ya. Allah wanti-wanti supaya kita bertindak adil. Jangan sampai kebencian kita menyebabkan kita tidak adil seperti yang dinyatakan oleh Allah di surat 5 ayat 8 ya. Nanti yang ingin teksnya bisa, mudah-mudahan saya bisa share kepada teman. Ini Lydia punya, mudah-mudahan saya bisa bagi kepada Bu Naindra, biasanya nanti Bu Naindra bisa bagi ya. Ringkasnya, kita mesti menjaga sikap batin yang baik agar kita tidak berperilaku jahat. Allah selalu mengawasi gejolak pikiran dan perasaan kita. Perilaku itu akan dinilai sesuai dengan kesengajaan hati ya. Dan dorongan berbuat jahat itu bisa muncul karena keinginan yang berlebihan, atau kalau dalam birahi itu karena bersendirian dengan wanita atau laki-laki lain, atau karena kebencian kepada orang lain. Nah, itu pikiran-pikiran semacam itu kita tekan sehingga kita tidak sampai mempunyai pikiran yang negatif dan kita bisa terjaga. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga kita sehingga kita jauh dari kecenderungan jahat mulai dari pikiran kita. Amin.